Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data mining kami yaitu dengan judul Indian Food Rice Regression. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya Ahmad Fauzan, ada Heri Mansyah, ada Muhammad Firza, ada Muhammad Radifa, dan ada Rizky Ramadan. Tentang proyek. Jadi dalam proyek ini kami mengimplementasikan sebuah metode machine learning yaitu regresi. Linear sederhana menggunakan model dari scikit-learn untuk mengolah data harga makanan yang ada di India. Proyek ini bertujuan untuk memprediksi sebuah harga makanan yang ada di India berdasarkan dataset yang kami gunakan, yaitu Indian Food. Dataset yang digunakan yaitu berisi data harga makanan untuk India yang diperoleh dari World Food Program Price Database. Basis data World Food Database mencakup makanan seperti jagung, beras, kacang, ikan, dan gula untuk 98 negara dan sekitar 3.000 pasar. Adapun 14 fitur yang tersedia dari data ini, itu ada tanggal, asal provinsi, asal kota, lokasi penjualan bahan, koordinat lokasi, dan koordinat lokasi asal supplier, ada koordinat lokasi asal supplier juga, ada kategori bahan, ada komoditas bahan, satuan bahan, label harga bahan, mata uang, harga bahan, dan harga bahan dari US dollar. Selanjutnya ada business understanding, itu pertama problem statement. Pertama, bagaimana mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi biaya bahan pokok di India. Yang kedua, ada bagaimana kami menghasilkan performa model yang seapart mungkin terhadap biaya bahan pokok yang harus dikuatkan. Berikutnya ada goals. Goals itu ada yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi biaya bahan pokok di India. Yang kedua, menghasilkan model machine learning yang dapat memprediksi biaya pokok seakurat mungkin sebagai tolak ukur pembelian bahan makanan di India. Selanjutnya akan dibacakan yaitu data understanding oleh teman saya Firza. Oke, baik. Saya akan menjelaskan data understanding kami. Di sini kami menunjukkan data kami yang terdapat 172.17 baris dengan 14 kolom. Lalu di sini ada tipe data, di sini informasi data, lalu data nol, lalu di sini describe. Lalu di sini ada kami mengecek data price tab kami. Di sini terdapat retail dan wholesale, di mana retail memiliki banyak dan juga wholesale lebih sedikit. Di sini ada data unit. Di sini kami cek kalau retail dan wholesale itu terdapat kilogram dan liter, sedangkan wholesale itu lebih ke 100 kilogramnya. Lalu di sini ada data admin 1 yang dimana Uttar Pradesh, Bihar, dan Madhya Pradesh itu menduduki 3 tertinggi. Di sini lalu terdapat market. Di sini bisa dilihat 10 market tertinggi. Di sini saya akan berfokus kepada 3 kota, di mana menurut data itu ini diperhitung menggunakan jumlah penduduk, di mana Mumbai itu menjadi ibu kota di India, lalu Delhi itu menjadi salah satu ibu kota metropolitan juga, dan juga Chennai juga yang menjadi kota metropolitan. Di sini oil dan fat. Oil dan fat ini menjadi bahan kebutuhan orang-orang di India. Lalu sereal dan tuber menjadi bahan pokok makanan orang India. Street food ini menjadi makanan ringan. Di sini ada komoditi di India. Di sini rice tertinggi karena rice itu menjadi salah satu makanan pokok di India. Nah, lalu di sini kami mengecek dengan price dari komoditi. Jadi yang tertinggi itu teh hitam, di mana teh hitam ini menjadi yang termahal dikarenakan hanya dipetik selama bulan purnama saja. Lalu ada minyak-minyakan, di mana minyak-minyakan ini tinggi juga harganya karena menjadi bahan-bahan yang banyak dibutuhkan oleh orang-orang India dan juga pasokannya sedikit. Sini kami menunjukkan beras dari tahun ke tahun, lalu juga teh dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan besar makin tahunnya. Lalu ada data preparation. Data preparation akan dijelaskan oleh Nur Rizky Ramadan. Ya, data preparation. Pertama yang dilakukan adalah menghapus kolom yang memiliki data kosong. Selanjutnya yaitu mengganti nama kolom
admin 1 dan admin 2 menjadi provinsi dan distrik. Nah, selanjutnya yaitu menghapus kolom yang tidak digunakan seperti latitude, longitude dihapus karena untuk lokasi sudah ada provinsi dan distrik. Selanjutnya price flag dihapus karena sudah ada harga price-nya di situ. Untuk currency tidak korelasi disebabkan data ini sudah terfokus di India dan untuk mata uang sudah berupa rupiah. USD tidak dibutuhkan karena kami tidak memprediksi harga di luar India. Yaitu selanjutnya table year, month, date atau tahun, tanggal dan bulan dihapus karena tidak berkorelasi. Selanjutnya memperbaiki indeks setelah menghapus kolom dan baris dari 1. Selanjutnya data transformation yang akan dibawakan oleh teman saya Heri Irmansyah. Ya baik, di sini saya akan membawakan data transformation yang itu tahap label encoder disebabkan machine learning tidak bisa membawa korelasi dengan string. Jadi string kami memberi label menjadi int. Dilihat dari data table korelasi price tertinggi adalah dengan price type. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Radipa di bagian data training dan modeling. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari data training dan modeling. Baik, di sini kami menggunakan targetnya adalah column price karena kita dari awal business understanding-nya untuk mencari harga kan. Lalu di sini kami menggunakan dua model, yaitu model regresi linear dan juga model random forest. Lalu untuk evaluasinya bisa kita lihat di sini. Oke, nah bisa kita lihat di sini untuk evaluasi dari dua model ini kita bisa bandingkan dari data ini linear regression memiliki cukup rendah nilai error yang mana di sini kita lihat bisa 0,5, 0,5, rata-rata 0,5. Namun di akurasinya itu mendapatkan akurasi 41%. Nah, sedangkan model kedua yaitu model menggunakan random forest ini tingkat akurasi errornya cukup rendah, bahkan sangat rendah. Di sini kita bisa lihat lebih rendah yaitu 0,2, bahkan di sini MSE-nya itu 0,07 atau sekitar 7%. Nah, dan kita lihat di akurasinya itu sangat tinggi yaitu sekitar 91% lebih. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini tabel kita lihat perbandingannya. Di sini linear regression sangat tinggi sekali. Nah, dan random forest sangat rendah sekali. Jadi mengindikasikan bahwa random forest sangat cocok untuk data kita ini. Mungkin untuk kesimpulannya bisa dijelaskan oleh kembalikan ke moderator ya. Jadi kita masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan. Jadi di sini kami terdapat dua model regresi yang digunakan sebagai perbandingan mana yang lebih cocok. Pertama, kami menggunakan model regresi linear yang memiliki performa yang baik, tetapi R kuadrat skor yang rendah dengan 41%. Menunjukkan bahwa model hanya dapat menjelaskan sekitar 41% dari variabilitas dalam data. Jadi dalam hal ini model regresi linear tidak cocok dengan data di atas. Setelah dibandingkan dengan model random forest, R kuadrat skor lebih tinggi dan memiliki nilai MAE, MSE, dan RMSE yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.